daripada kita 2 kali rugi, Ah, daripada sibuk kita nanti gimana, Iya, mending do the best sekarang. Yang bisa dilakukan apa sih? contoh Kang, yang konkret. Ya contoh konkret adalah ketika kita banyak mengkhawatirkan masa Ya, depan, kita nggak bisa clear seeing sekarang dong. Terus kata teman-teman, kudu kumaha sekarang Nah, katanya. ya balik lagi dong. Ya sekarang apa yang terbaik? Usaha apa sih gitu? Mm-mm. Ya let's say mau minjem dulu kek, mau apa dulu kek. Mau Tapi berdoa juga nggak apa-apa ya? ya boleh sih. Boleh kan, Ya, menghening gitu. ya menghening boleh sih. Iya, Ya, mengheningkan tapi cipta. doa tanpa aksi juga kan nggak jadi apa-apa ya. Iya benar juga sih. Karena bukan doa yang menyelesaikan utang kita, yang nyelesain ya dibayar sih Iya sebenarnya benar. gitu. Banyak banget eh, manusia-manusia di semesta ya, bukan hanya di Indonesia aja ya Kang Abu ya. Itu mereka mengalami ketakutan, kegelapan, kepedihan mendalam. Nah, otomatis melihat Kang Abu, Kang Sony, semua yang berkesadaran, pengen dong, apa sih semudah itu atau gampang apa susah untuk mencapai ke level kesadaran itu. Nah, mungkin untuk bisa menjadi contoh yang real untuk kita-kita nih yang masih pengen terus menuju enlightenment, bisa nggak? Mungkin di beberapa podcast udah diterangkan sama Kang Abu fase titiknya waktu di 0 sampai ke enlightenment. Mungkin bisa diceritakan secara singkat pada saat itu Kang Abu tuh merasakan sebelumnya pasti sebelum enlightenment ada kegelapan ya Kang Abu ya. Nah, apa sih saat itu yang terjadi, yang dilihat, yang dirasakan sehingga saat ini pelangi indah itu sudah ada di soul-nya Kang Abu gitu. Oke. Dipersilakan Kang Abu. Tapi sebenarnya sekarang juga saya masih gelap-gelap aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya nggak pernah bisa menilai dan melihat orang ini gelap atau terang, atau kebanyakan orang gelap atau terang. Karena saya rasa semua orang punya journey-nya masing-masing, punya titik tumbuhnya masing-masing, dan punya jatuh temponya masing-masing gitu. Jatuh tempo. Jadi saya sih melihat bahwa setiap perjalanan ini adalah pelajaran. Karena saya punya satu sudut pandang bahwa hidup ini the school of life, Mbak. Hidup ini adalah sekolah gitu ya. Jadi setiap jam adalah jam belajar, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita itu pasti tukang posnya semesta yang pasti mau ngasih pelajaran buat kita gitu. Nah, jadi buat saya sih, buat saya ya dalam pandangan saya bahwa nggak ada sih orang yang udah enlightenment gitu. Ya, Orang bagi yang Kang udah, Abu yang sudah di titik itu memang merasa kosong ya, ya. Tapi bagi kita-kita yang melihat pingin deh nggak pusing, nggak konflik batin, setiap saat baru bangun udah inget jatuh tempo gitu ya, mau tidur inget lagi cicilan gitu Kang Abu. Ya, cuman kayaknya cicilannya semua sama, cuman beda nilainya aja sih. Oh. Ya, ya nggak, maksud saya gini. Kiat-kiatnya apa? Ya gini, maksud saya gini. Bahwa setiap perjalanan ini adalah tidak ada perjalanan yang sudah sampai gitu. Oke. Nggak ada perjalanan yang selesai gitu. Karena mengingat hukum, kalau kita ngomongin semesta kan tadi di awal kita membuka dengan kata semesta ya. Semesta itu kan dinamis. Yes. Yang namanya dinamis itu adalah mengalir, bertumbuh gitu. Yes. Berdenyut dan bertumbuh gitu. Artinya kalau berdenyut dan bertumbuh bahwa setiap kita ini adalah siapapun, saya selalu mengatakan bahwa kita adalah murid semesta yang mau bertumbuh gitu. Jadi nggak ada yang gimana banget, nggak ada yang di atas atau di bawah apa dan seterusnya lah ya. Karena itu semua hanyalah penilaian-penilaian eksternal yang kita nggak pernah tahu gitu ya, bahwa siapapun itu mendapatkan pencerahan A, B, C dan seterusnya gitu. Nah tetapi saya sih lebih concernnya kepada kita saling belajar dan saling memberikan kontribusi kepada community gitu. Oke. Karena kata kuncinya adalah apa yang kita bisa kontribusikan kepada community. Apa yang kita bisa kontribusikan kebermanfaatan kepada community gitu. Karena buat saya pencerahan itu bukan sesuatu terjadi pada seseorang, tapi community gitu. Percuma kalau keadaan terpuruk ya Kang. Kenapa? Meskipun keadaan terpuruk, dia harus bisa memberikan kontribusi Ya, pada semesta. betul. Nggak, maksud saya gini, bahwa pencerahan itu bukan terjadi pada seseorang yang dilakukan sendiri, tetapi justru pencerahan itu buat saya adalah impact yang terjadi kepada society gitu. Wow. Bukan masalahnya saya dapat enlightenment terus apa? Ya udah, tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada society gitu, misalnya kepada lingkungan, kepada kerabat, kepada siapapun gitu. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya bahwa
kalau tadi pertanyaannya poinnya adalah bagaimana konteks tentang pencerahan gitu, saya rasa saya teman-teman Ngaji Roso semuanya lagi bertumbuh bersama sesuai dengan kadarnya, Masya Allah. sesuai dengan kapabilitasnya dan sesuai dengan perjalanannya masing-masing gitu. Masya Allah. Itu sih, Mbak. Jadi untuk semangatin teman-teman, maaf sebelumnya Kang Abu, kan ada beberapa yang sebelum mencapai enlightenment itu kan juga ada yang ingin mengakhiri hidup ya Kang Abu Iya, ya. iya. Apakah Kang Abu pernah merasakan di titik yang di fase itu? Pernah. Oh pernah. Oke, Pernah. oke. Jadi kalau ngomongin fase tuh ya balik ya bahwa setiap orang pasti punya titik jeduknya gitu ya. Oke. Titik di mana Kejedot ya. kejedotnya, titik kulminasi di mana dia merasa bahwa nggak berharga gitu kan. Saya pribadi pernah merasa depresinya panjang, stres gitu ya, anxiety gitu karena ya pada saat itu yang saya cari adalah hasil, saya nyari keluar, saya nyari sesuatu yang nggak ada terus gitu. Dan ya itu tadi bahwa apa yang saya lakukan pencarian pada saat itu adalah bukan pencarian yang esensi gitu. Jadi kalau boleh pakai bahasa mungkin saya berputar-putar di dunia ilusi, ekspektasinya gede banget gitu. Tapi saya nggak ngerti tentang realitas hidup gitu. Dan saya tidak memahami bahwa pada akhirnya apapun yang kita ekspektasikan nggak akan pernah bisa melawan realitas gitu. Wow. Itu satu. Yang kedua mungkin pada saat itu saya kekurangan pengetahuan. Sehingga kekurangan pengetahuan pasti akan menyebabkan kekurangan pengertian. Kekurangan pengertian pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan hidup gitu. Yes. Makanya pengetahuan, pengertian, kenyamanan ini pasti searah gitu. Nah jadi saya rasa kalau tadi pertanyaannya gimana sih kalau kita pengen lepas dari penderitaan, pengen lepas dari kesulitan, isilah setiap hari dengan pengetahuan. Gitu. Isilah setiap hari dengan knowledge karena ketika kita kekurangan knowledge, kita kekurangan data. Kita kekurangan cara untuk bagaimana solving problem gitu. Itu sih poinnya. Karena kan gini, masyarakat kita itu dikit-dikit kadang-kadang kalau ada masalah, kayaknya kamu kurang iman deh gitu. Yang bukan masalah imannya sih. Sebenarnya bukan imannya. Kurang pengetahuan sebenarnya gitu. Apapun bentuk pengetahuannya ya Kang ya. Berarti bisa disimpulkan Kang Abu di saat itu sibuk mencari di luar diri, eksternal. Yes. Ya. Yes. Sebenarnya bisa kita simpulkan berarti menyelam ke dalam diri kita sendiri. Maka disitulah jawabannya. Betul. Oke. Betul. Berarti kalau ada source yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang berdamai dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya, dia mengarungi di dalam dirinya itu, ada sebuah jawaban yang luar biasa dari semesta yang maha baik ini. Dan artinya semesta itu akan menuntun jalannya gitu, dengan cara versi terbaik bagi dirinya dia. Oke. Berarti dulu Kang Abu tuh sempat sibuk mencari ke sana sini di luar eksternal diri ya Kang ya. Ya. Oke, boleh nggak di-spill sedikit ilmu apa yang dulu Kang Abu pertama kali sentuh untuk by visual kah, by buku kah, atau by listening? Oke, mungkin waktu itu saya kekurangan pengetahuan tentang diri gitu. Karena kan kita tahu bahwa tubuh kita ini teknologi yang sangat super canggih, Mbak. Gitu ya. Kebayang nggak saya beli iPad terbaru, harganya 20 juta. Terus saya pakai buat ngiris bawang doang gitu. Talenan ya Kang? Talenan kan sayang ya? Iya sayang. Kenapa? Karena saya nggak banyak baca manual booknya gitu. Functionnya. Saya nggak tahu function iPad ini tuh buat apa gitu, AirPod apapun lah gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya mulai menyadari bahwa saya jangan-jangan nggak tahu cara pakai diri gitu. Nggak tahu cara pakai gimana pakai tubuh, gimana pakai pikiran. Saya nggak tahu isi saya tuh apa. Saya nggak tahu ini tuh gimana mekanismenya gitu. Sehingga ketika saya pakainya seenaknya, ketika saya tidak tahu kadarnya, ketika saya tidak banyak mendengar diri, tidak banyak mendengarkan apakah tubuh saya perlu istirahat, apakah tubuh saya perlu makan, apakah tubuh saya perlu untuk olahraga, itu semua saya lost gitu. Yang akhirnya konsekuensi semesta adalah ketika ini nggak dirawat, dia akan ngasih feedback sakit kan. Pasti begitu gitu. Karena sesuatu yang nggak dirawat kan pasti akan tidak terawat pasti kan. Nah termasuk pada saat itu saya mulai menyadari bahwa kenapa ya saya waktu itu zaman-zaman di tahun 2009-2010 itu kan saya pernah ikutan The Master lah ya. Di RCTI itu saya juara 2 gitu. Dan kalau boleh disebut bahwa itu puncak dari semua puncak karir saya. Setiap anak muda tuh pengen lah di situ. Famous, duit banyak, ya maksudnya glamor gitu, popularity dan seterusnya.
Cuman yang menarik adalah di puncak-puncak yang mereka semua anggap itu sesuatu yang enak, ternyata saya jadi meaningless gitu, nggak konten gitu, merasa hampa, dan akhirnya begitu di puncak terus ngelihat kanan kiri tuh kayak nggak ada temen gitu. Saya nggak punya social life, dan saya hanya mengikuti robotik activity dari setiap hari ke hari, dan ya itu yang saya lakukan bertahun-tahun gitu. Sehingga terus saya mulai mikir bahwa emang hidup gini doang ya gitu. Oh, ada pemikiran seperti itu timbul ya? Timbul karena masa sih hidup cuman tiap hari syuting, tiap hari show, tiap hari entertaining, dari Senin ke Senin lagi gitu. Saya bisa pagi-pagi berangkat ke Bali syuting, makan siang di Medan, malamnya udah live di Kebon Jeruk RCTI gitu misalnya. Dan itu over and over and over gitu. Nah jadi saya tidak bisa menikmati hidup. Karena saya terlalu sibuk dengan aksesoris hidup gitu. Gitu. Jadi saya selalu punya rumus bahwa ada hidup dan ada drama hidup gitu. Jadi drama hidupnya yang tiap hari saya kasih makan gitu. Sehingga banyak orang yang ngomong bahwa hidup saya itu susah. Enggak, hidup tuh nggak pernah susah. Drama hidup lu yang susah gitu. Meromantisasi keadaan kehidupan ya. Seperti itu ya. Iya, nah makanya setelah itu terjadi, merasa hampa, merasa tidak konten gitu. Terus mulai menyadari bahwa apa ya gitu, apa nih gitu, kok dulu pengen terkenal udah biasa aja gitu, pengen gini oke, udah pengen masuk TV udah gini aja gitu, dan ya akhirnya ya itu tadi ternyata saya terlalu sibuk untuk mencapai apa yang di luar, ambisi ya. Tapi ternyata hal yang paling penting tentang esensi hidup adalah diri, itu saya nggak ketemu gitu pada saat itu gitu. Kan suka gini Mbak. Kita tuh kadang nggak pernah beneran tahu apa yang kita mau loh. Iya ya. Dalam hidup tuh maunya apa sih? Iya benar juga ya. Kadang kalau saya lagi diskusi gitu ya, terus saya nanya, emang beneran maunya apa sih? Tuh diem biasanya. Nah, bilang hidup tenang, hidup damai. Ya tenang tuh kan abstrak ya. Damai itu abstrak gitu. Ya kayak gimana yang mauin tenang itu gitu ya. Iya. Dan sebenarnya pengennya apa sih? Dan ketika kegamangan kepengen itu kan akhirnya kita jadi nggak tahu gitu. Iya. Nah yang menarik adalah kenapa banyak orang yang nggak tahu apa yang dia benar-benar pengen. Nomor satu, karena dia udah punya. Yang kedua, karena dia nggak kenal sama dirinya gitu. Contoh, ada orang pengen banget disayangi sama orang yang lupa bahwa kasih sayang tuh udah ada. Ada orang yang pengen mendapatkan cinta. Dia lupa bahwa cinta tuh udah ada gitu. Di dalam diri kita. Di dalam diri kita gitu. Sehingga dia mencari sesuatu yang udah ada, menganggap bahwa itu dia akan melengkapi dari luar. Sehingga hidupnya itu lack terus gitu. Merasa kekurangan terus, jadi victim terus. Akhirnya dia nyari sesuatu yang udah fulfill sebenarnya gitu. Menarik. Gitu, dan tanpa sadar ketika ya itu tadi di pengalaman saya tanpa sadar bahwa ya ampun ternyata yang selama ini saya jauh cari-cari kemana-mana, ternyata yang saya cari itu dekat banget gitu. Dalam gitu ya. Wah menarik ini emang kalau dialog sama Kang Abu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apakah Kang Abu percaya ada kehidupan setelah kematian? Ya gini, percaya itu datang dari ketidaktahuan. Betul nggak? Ya. Pilihan manusia itu cuma ada dua. Aku tahu atau aku tidak tahu. Oke? Yang bahaya ketika aku tidak tahu, aku percaya. Karena kepercayaan adalah jangan-jangan menutup ketidaktahuan. Pertanyaan, ya kita ngomongin rasio dulu, rasional ya. Fine. Ketika kita mau ngomong makanan ini enak, harus dirasain dulu nggak? Nah terus kalau pertanyaannya percaya nggak ada kehidupan setelah hidup ada lagi gitu? Kudu rasain terus telepon gitu. Ya, terus saya harus ngomong percaya lah belum pernah gitu gimana sih gitu? Iya. Tapi secara pemahaman yang sudah digali otomatis kan beberapa ilmu ya. Ada dong pasti summary-nya beberapa persen kepercayaan dan ketidakkepercayaan itu. Ya, nah makanya yang jadi masalah itu kan kepercayaan sih. Nah itu dia, balik lagi ke belief-nya ya. Ke belief-nya. Gitu. Karena buat saya, salah satu quote and quote yang membuat orang susah bertumbuh, karena dia menganggap bahwa akan ada kehidupan lebih baik nanti gitu. Jadi akhirnya nanti, bener nggak? Pertanyaan saya, hidup tuh kapan sih? Iya, bener.
Sekarang dong. Iya, Sekarang, di sini, saat ini gitu. Betul nggak? bener. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks kepercayaan, bisa ribuan kepercayaan ngomongin tentang A, B, C, dan seterusnya. Dan ketika kita bicara ngomongin kepercayaan, ini pasti banyak terjadi keributan gitu. Iya. Betul nggak? Menurut A, menurut B, menurut C. Iya. Kita ngomongin sesuatu Malah yang jadi nggak jelas, heboh ya. Heeh. quote and quote gitu Iya. dan yang nggak pasti, Oke. quote and quote gitu. Sehingga saya bukannya nggak mau cerita dalam konteks perspektif, Iya. cuman let's talk reality gitu. Oke. Let's talk reality. Betul nggak? Oke, betul. Karena kalau kita bicara dalam konteks nanti setelah ini akan A, akan B, akan C, kata siapa? Katanya. Bener. Bener nggak? Bisa ya nyari jawaban aman bener-bener Kang Abu tuh. Nggak, saya bukan nyari jawaban aman, tapi nyari jawaban logis gitu. Tapi realitanya emang bener kan. Kita hidup di saat ini sekarang Yes. gitu ya. Jadi buat saya mau nanti ada mau nggak penting sih. Oke. Karena yang terpenting, apa yang saya lakukan sekarang. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan sekarang, konsekuensinya nanti gitu. Oke, bibit. Jadi kalau saya mau nanti lebih baik, kalau nanti mau saya punya buahnya bagus, saya mending nanam sekarang lebih bagus gitu. Bibit balik lagi ya, ke bibit ya. Oke. Nah, jadi dalam perspektif saya, kalau tadi pertanyaannya percaya atau enggak, buat saya kepercayaan mah terserah aja deh gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana sih kepercayaan itu bisa memengaruhi kebaikan kehidupan kita di saat ini, yang outcome-nya adalah yaitu tadi, ujung dari semua apapun, life is always now. Keren banget guys. Ya Allah, sorry guys. Sorry ya. Oke, keren banget ini kita enjoy present moment. Bahkan 1 jam lagi aja kita nggak tahu ya Kang. Jadi even misalnya bagi teman-teman nih yang saat ini sedang terhimpit hutang, andai dia mendengar nih saat ini Kang Abu yang lagi live ya, 1 jam lagi katanya debt collector mau datang ke rumahnya. Ya, Tapi selama 1 jam ini dia hidup dengan penuh syukur dan memberikan kontribusi yang baik entah dengan cara apapun, betul, melukis senyuman semesta. betul, Karena tadi Kang Abu bilangnya bibit yang saat ini itu yang akan merubah ke masa depan, betul, gitu. betul. Bisa jadi 1 jam kemudiannya pun akan berubah realita yang refleksi yang baru. Iya, Oke. nggak gini. Let's say ada utang, debt Oke. collector sejam lagi datang. Iya. Oke. Sekarang kalau sibuk di sejam yang akan datang ilusi. Iya, I know. Benar nggak? Iya. Berarti ketika kita hidup di masa depan, Iya. kita lagi menyiksa diri kita. Iya. Benar nggak? Iya benar. Urusannya mau punya uang mau enggak, Iya. mau sejam lagi ini debt collector datang atau tidak. Kalau detik ini kita sibuk ke sejam, tetap utang nggak kebayar. Benar. Benar nggak? Benar. Udah utang nggak kebayar, kita stres dari 1 jam yang lalu gitu. Benar. Jadi double gitu ruginya. Benar. Ini tuh sebenarnya dari pertanyaan nomor 8 tapi nyambung di nomor 2. Jadi ini aku langsung lanjutin aja di nomor 8 ya. Iya, Kang Abu nah ya. jadi makanya daripada kita 2 kali rugi, Ah. daripada sibuk kita nanti gimana, Iya. mending do the best sekarang. Yang bisa dilakukan apa sih? Contoh Kang yang konkret. Ya contoh konkret adalah ketika kita banyak mengkhawatirkan masa depan, kita nggak bisa clear seeing sekarang dong. Terus kata teman-teman kudu kumaha sekarang katanya. Nah, ya balik lagi dong. Ya sekarang apa yang terbaik? Usaha apa sih gitu? Ya let's say mau minjem dulu kek, mau apa dulu kek. Mau Tapi berdoa juga nggak apa-apa ya? ya boleh sih. Boleh kan, menghening gitu. Ya menghening boleh sih. Iya, menghening. Ya, tapi doa tanpa aksi juga kan nggak jadi apa-apa ya. Iya benar juga. Karena bukan doa yang menyelesaikan utang kita, yang nyelesain ya dibayar sih sebenarnya Iya, gitu. Iya. Oke, benar. Oke, ini kita lanjut tadi bicara karena ada korelasinya ya dari waktu ya. Sebenarnya pertanyaan aku nanti di nomor 8, tapi nggak apa-apa. Aku mau tanya benar-benar mengupas nih tentang Albert Einstein kan bicara waktu adalah ilusi ya. Iya. Sedangkan Al-Quran juga bicara hidup adalah permainan dan senda gurau. Oke, jadi pertanyaan aku satu, apakah kita tidak usah serius banget dalam hidup? Lalu yang kedua, apakah benar kita tuh nggak benar-benar tahu mana waktu yang saat ini yang sebenarnya? Apakah ini hari ini atau besok atau yang minggu depan? Sebenarnya kan waktu itu kan yang menyepakati kesepakatan bersama ya. Iya. Jam 1, jam 2 gitu ya kan. Kalau matahari kan sama bulan mengitar aja sesuai porosnya gitu. Apakah sebenarnya kita itu tidak mengetahui kita hidup di realita yang mana? Kecuali yang tadi. Di sini saat ini sekarang. Nah, apa kepandangan Kang Abu mengenai dari Albert Einstein dan Al-Quran itu?
Ya, oke gini. Saya mungkin melihat dalam konteks relativitas waktu tuh sesederhana gini. Mbak kalau ngobrol sama orang yang menyenangkan, Ya, 1 jam itu kayak 5 menit. iya, Benar? benar. Tapi kalau ngobrol sama orang yang nyebelin, 5 menit kayak 1 jam. Iya benar, benar sih. Betul nggak? Oke, Sip ya. Oke. Jadi it's very relatif gitu. analoginya simple, benar. Simpelnya kurang Iya, lebih begitu iya, gitu. iya. Nah, cuman kalau kita kaitkan sama dunia ini adalah permainan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita ini hidup di dunia atau hidup di bumi? Perbedaannya Ya kan kita harus di ngerti bumi. dulu nih. Iya, dunia kan ada universe ya. Dunia ada universe, kalau Iya. bumi Iya, Earth aja. Earth aja. Bumi Jadi aja. kita hidup di mana? Di bumi ini kita kan. Ayo, Kan di pusing nggak? Pluto. Kang kumaha sih Kang? Ya supaya nanti kita ngerti bahwa kenapa Quran menyebutkan dunia ini permainan. Oke. Yang permainan tuh dunia loh. Bukan hidup. Oh iya iya iya, iya. Ketemu nih jawabannya nih. Ya. Oke. Contoh nih ya, kita kasih analogi dulu. Kalau kita berbicara dalam konteks dunia, itu pasti versusnya tuh akhirat. Yes. Ya. Yes. Pertanyaannya, kita ini hidup di bumi Ya. atau hidup di dunia? Itu dulu. Oke. Hidup di bumi ya. Ya. Tapi kalau berdoa, kenapa Robana, Atina, di dunia, kenapa tidak feel art coba? Kenapa nggak feel, kenapa tidak di bumi gitu? Kenapa dia ngomongnya dunia? Ih, kunaon tuh Kang? Betul nggak? Iya. Kenapa tuh? Nah, berarti kan banyak banget nih faktor yang penting untuk kita sadari Iya. tentang Luas konteks kita tuh hidup ada di mana cakupannya. gitu. Luas banget ini cakupannya. Wow. Ini kita bisa 3 jam ngomongin ini. Iya, ih sumpah keren banget. Keren banget. Oke, pelan-pelan ya. Iya. Oke, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya gini, Mbak. Saya minum air. Oke. Yang membuat saya tidak haus, itu apanya? Airnya, Oke. Air itu nama atau zatnya? energi, zat. Zatnya kan? Ya. Ini kita Elemen. sebut namanya air. Ya. Maka air itu adalah penamaan terhadap zat. Oke. Yang saya minum airnya bukan Zatnya. zatnya. Oke. Karena air itu nama kepada zatnya. Zatnya. Oke ya? Oke. Oke. Berarti ada penamaan, Oke. ada realitas. Alright. Alright. Sip ya? Yes, yes, yes. Artinya, kalau ada penamaan ada realitas, udah ada penamaan ada realitas, abis itu penamaannya dikasih merek lagi. Ada merek A, merek B, merek C, Iya. tiga-tiganya air mineral dalam kemasan. Jadi sebenarnya Aqua, Amidis, Remineral misalnya. banyak tipuan berarti ya semua ini. That's it. Nah sekarang saya tanya, Layernya banyak. Mbak mau minum dimanapun, karena udah terkonsensus tentang air itu kita nyebutnya Aqua, Iya. rata-rata Aqua 2. Yang mau datangnya Cleo, udah nggak, ya udah yang penting Aqua aja, Iya, bener nggak? Bener Kang. Padahal mau Aqua, mau Cleo, mau apa, itu hanyalah nama. Kang dalam banget sih Kang pikiran. Belum, ini belum mulai. Layer satu aja. Lah kan tadi nanya. Iya. Siap. Ya. Oke, dulu sampai sini. Dapat ya? Dapat. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau haus, Iya. nyari merek, nyari air, Nyari air lah. nyari zatnya, nggak nyari air zatnya. juga. Iya bener sih. Air Zat. tuh nama gitu, Iya bener. betul ya? Bener. Berarti pertanyaannya adalah, ada satu realitas, kita bisa pandang dengan bermacam-macam dunia gitu. Perspektif yang berbeda, karena dunia itu perspektif. Wow. Sudut pandang Mbak, sudut pandang saya terhadap sesuatu nggak pernah sama. Maka dunia kita beda. Kita hidup dalam bumi, yes. Yes. Maka dunia disebut permainan karena kenapa? Nggak ajeg gitu. Yes. Perspektif tuh nggak ada yang fix bener Iya. atau salah, nggak ada. Iya. Maka jangan terlalu serius di dunia gitu loh. Oke, great answer banget ya guys. Karena kalau saya serius di dunia saya nggak bisa belajar dari dunianya Mbak gitu. Iya bener. Pun sebaliknya. Contoh. No label nih jatuhnya ya. Realitas. Oke, good. Realitas gitu. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada anak lahir di 2 keluarga yang beda. Oke? Begitu dua-duanya lahir, dia lahir quote and quote suci kan? Iya. Bener nggak? Si kesucian terlahir di keluarga A, si kesucian terlahir di keluarga B. Kesucian kita sebut pakai nama fitrah aja. Ya. Jadi si fitrah lahir di A, si fitrah lahir di B. B.
Kira-kira dua fitrah ini ketika lahir dia sama si B punya dunia yang beda nggak? Ya beda, didikan, Pasti. pola asuh, nama. Yes. Karena dia lahir ke dunia. Aslinya suci padahal fitrah. Yes. Ya. Makanya setiap fitrah yang terbungkus oleh dunia, dia akan melihat semuanya tergantung dari bagaimana dia terinstal gitu. Si anak satu dikasih kacamata hijau, si anak yang kedua dikasih kacamata merah. Dua-duanya disuruh ngelihat kertas putih. Jawabannya beda nggak? Beda. Kenapa? Ya, Dia punya pandangannya. kacamata. Iya. Nah, kacamata itu dunia. Oke. Maka that's only game. Ya. Yang kalau kamu tidak pernah melepas keyakinan lama kamu, Yes. tidak pernah melepas pengetahuan lama, tidak pernah melepas program paradigma lama, maka kita nggak akan pernah melihat realitas seapa adanya gitu. Wow. Maka jadikanlah dunia itu permainan dan senda gurau gitu. Oke. Artinya kalau kita baper terhadap dunia yang kita nggak mau tumbuh, ya berarti kitanya nggak mau tumbuh gitu. Benar. Makanya kita diciptakan berbeda-beda. Beda. Supaya saya bisa belajar warnanya Mbak bisa belajar warnanya saya, kita sama-sama berwarna gitu. Oh, jadi no judgment. Hidup kayaknya indah banget ya Kang kalau kayak gitu ya Kang.